pelajari gladiola ini secara umum. Karena nomor satu, untuk kita menjual produk, nomor satu adalah kita harus tahu produk kita. Nomor dua, kita harus percaya produk kita. Artinya, kalau kalian jadi sebagai pembeli, misalnya ketika masuk ke sini, kalian harus berpikir, apakah kalian mau tinggal di sini? Mau beli rumah di sini? Kalau kalian saja, kalau kita saja ragu, gue mau nggak ya tinggal di sini ya? Banjir nggak ya? Rumahnya selesai nggak ya? Apanya ada atau ada keraguan-keraguan lain? Berarti konsumen yang datang ke sini pun pasti berpikiran yang sama. Dan kalau kita perhatikan dari harga, dengan harga termurah sudah senilai 1 miliar untuk rumahnya, berarti jenis konsumen yang datang ke sini adalah menengah ke atas. Dalam arti kata, dari segi income, mereka dengan kita berarti mungkin mereka bahkan lebih dari kita. Jadi bukan berarti mereka lebih pintar ya, tapi setidaknya bahwa mereka tuh kebanyakan yang beli di sini bukan pembeli rumah pertama, kebanyakan ya. Kemungkinan ini rumah mereka yang kedua atau untuk anaknya. Jadi dari situ kita sudah harus tahu bahwa jenis konsumen datang ke sini adalah menengah ke atas. Dan saya tahu kan dari Tropical juga sama, harganya semua di atas 1 M, berarti juga kalian kan sudah biasa menghadapi. Nah, nomor satu kita harus tahu lagi adalah bahwa kita ini melanjutkan proyek yang sudah tertunda. Jangan sekali-sekali kita ada bahasa mangkrak. Karena nanti ketika konsumen mendengar kata mangkrak, apapun penjelasan kalian sesudahnya, mangkrak itu sudah pernah masuk ke otak mereka. Jadi bahasanya melanjutkan proyek. Ya, jadi kita sekarang ini mengembangkan proyek, melanjutkan proyek. Ya, jangan ada kata-kata kita bilang nanti mangkrak, karena itu nanti akan tertanam dulu di otaknya apapun yang kita ngomong sesudahnya. Mangkraknya udah masuk dulu ke sana. Nah, sekarang saya akan bahas secara gladiola ini, pertanyaan-pertanyaan apa yang pasti itu ditanya sama konsumen-konsumen yang datang, yang baru maupun yang lama. Sekarang gladiola ini kan bentuknya kan seperti itu ya, kan begini. Ini jalanannya. Jadi posisinya bahwa ini terhadap jalanan itu lebih tinggi kira-kira 1 meter. Kalau ditanya kita lebih tinggi dari jalanannya di sini. Anggap di sini 1 ya. Enggak, biasanya kita gini. Biasanya kita di sini misalnya kita anggap 00. Bahasa arsitek ya. Iya, benar Pak. Pak. 00 ya. Jalanan ini min depan 1 kita meter. ini itu kira-kira nih ya, min 1 meter. Jadi dari sini ke sana tuh 1 meter. Dari jalan ini, jalanannya kan akan bentuknya seperti ini. Kalau kita tahu petanya, kira-kira ini jalan Ciledug Raya, betul ya? Ini jalan Ciledug Raya. Ini kita di sini, masuk ke sini, belok begini, sampai begini kan? Ya. Di sini posisinya min 2,5 meter. lebih di bawah lagi. Di bawah lagi. Jadi kalau kita dari sini 00 ke depan udah min 1, ke sini udah min 2,5. Jadi kalau dari sini Kaplin ini sampai ke lokasi kita 2,5 meter. Jadi kalau ada konsumen yang bilang, Pak, bukannya lokasinya banjir, Semuanya berarti dia tidak tahu struktur jalanan di sini. Karena nggak mungkin kita banjir. Kalau kita banjir, di Caplin berarti sudah kerendam sampai ke plafon. Sedangkan di Caplin sedalam-dalamnya itu ya 80 cm, 90 cm itu dulu ya, sebelum dicor. Kemudian sekarang jalanan sudah dicor semua, bahwa yang dicor tuh sampai sini. Dari sini lah dia cor 30 cm sampai sini. Di sini sampai ke kita itu masih ada legokan berarti. Ini yang rencananya dulu Pemkot akan ngecor lagi, cuma sampai sekarang mereka belum. Tapi pasti nanti semuanya pasti akan ditinggiin ya nantinya. Seharusnya saya pasti, karena memang mereka beritanya dulu bilangnya semua sampai ke atas sana kayak di akan dicor. Budi Luhur kan Iya. ditinggiin, dulunya kan banjir. Iya. Ya, oke. Jadi secara ini saya garis besar ini ya. Kemudian Kalau ditanya banjir nggak di sini, apa kita jawabnya?
semuanya banjir. Aksesnya ada yang tergenang. Bahasanya akses, bukan Bahasanya lokasi nih ya, kita nih. Pak, apakah banjir? Nah, di sini enggak. Aksesnya ada yang tergenang ketika hujan besar. Kenapa saya bilang ketika hujan besar? Karena ketika hujannya berhenti, paling lama 30 menit jalanannya sudah kering lagi. Kenapa? Karena ini turunannya itu tadi ya, turun sekali sampai ke sana. Jadi cuma nunggu airnya jalan aja. Tunggu airnya jalan ya. Sekarang kita boleh ngomong perumahan mana yang aksesnya nggak kena banjir. Kalau di Jakarta lah, nggak usah ngomong di Ciledug ya. Di Jakarta aja, kalau hujan lagi besar-besarnya yang hujan sampai sehari semalam, perumahan mana yang aksesnya nggak banjir? Hampir nggak ada, kecuali Jakarta Selatan mungkin ya, yang semuanya serba tinggi, yang jalannya berbukit-bukit ya. Tapi kalau Jakarta Barat, Jakarta Utara, Tangerang, semua pasti aksesnya ada yang banjir. Ditanya di sini banjir enggak? Di sini enggak banjir, Bu. Cuma aksesnya saat ini kalau hujan besar air tergenang. Tuh. Kemudian bahwa kalaupun memang banjir nggak bisa lewat akses dari sini, kita tuh bisa lewat dari sini, Kuningan 68 dari Cipadu. Jadi kalau kita jalan terus dari sini, kita jalan terus ketemu taman bermain. Dalam ke kiri yang ke arah Balai Tropika sana, itu kan tadi kering semua kan? Iya. Itu nggak banjir, jadi ada aksesnya nggak banjir. Jadi kalau tanya kalau akses banjir gimana? Ibu bisa lewat belakang, lewat Cipadu. Aksesnya itu nggak banjir sampai ke Ciledug Raya. Iya. Jadi udah kira-kira banjirnya ke arah sana. Nah, Oke. kemudian ada lagi pertanyaan adalah, Pak, saya lihat di YouTube depannya banjir, ya kan? Itu kan ada bahasa itu kan? Nah, Iya. saya ceritain kenapa bisa depannya banjir. Di depan kita, kalau kita ini jalanan, kemudian kan turun begini, jalan kita begini, ya kan? Ini kita gladiola di sini kan, begini kita berdiri, begini kan? Iya. Nah, kalau dari samping kita melihatnya dari samping, dari sini kita melihat dari dalam ya, dari sini gladiola kita melihat ke depan, jalanannya adalah begini, turun, kemudian dia ada gladiola di sini, kira-kira. Ini adalah kayak apa, polisi tidur itu, ya kan? Polisi tidur yang untuk air, ya kan? Yang banjir adalah di sini. Jadi ketika di turunan, karena kita di sini 00 ke atas sana tuh naik lagi ke arah Cipadu itu, maka kita lewat Cipadu nggak banjir lagi, Cipadu lebih tinggi lagi. Sini dia turun terus sampai ke Ciledug Raya, sampai ke Kaplit. Nah, di depan kita ini ada tanggul begini, ini tergenang airnya karena kehalang sama ini. Nah, inilah yang dalam waktu dekat kita akan ratain supaya di sini nanti tidak ada genangan. Kalau tanya kenapa ada genangan, iya Bu ada genangan karena terhalang sama polisi tidur ini. Tapi itu cuma sewaktu hujan besar. Tapi jalan. Gitu. Tapi jalan. Kenapa jalannya? Karena kita lebih tinggi 1,5 meter dari Chaplin. Jadi nggak mungkin kita jadi bisa banjirnya lewat aja. Gitu. Air lewat. Air lewat. Kenapa bisa airnya nggak lewat saluran? Karena dari sini sampai ke Chaplin, saluran kita semua ditutup oleh warga. Untuk mereka jualan lah, bengkel lah. Jadi salurannya itu ditutup pakai bis beton yang tidak ada resapannya, lubangnya. Lubang-lubang ya. Lubangnya dikit. Jadi paling jarak 5 rumah baru ada lubang kecil lagi yang nggak dicor gitu loh. Kebanyakan banyak yang jualan. Jadi itulah kenapa airnya sini. Dan kenapa kita banyak feedback negatif? Feedback negatif kita itu didapat waktu kita mulai membangun di sini karena warga beranggapan bahwa ini adalah area resapan. Iya, dulu air larinya ke sini semua. Jadi ini saya bisa ceritakan semua. Jadi ketika kalian nanti ditanya oleh konsumen yang pasti juga mengerti, dan mungkin dia datang pertama belum mengerti, dia lihat YouTube dia bisa mengerti dan dia bertanya, kita sudah bisa jawab. Jadi saya cerita ini biar kita bisa ada jawabannya. Bahwa area ini dulu memang seperti resapan dianggapnya oleh warga sini. Karena tanah kosong. Karena tanah kosong, Jadi rawa. ke sini rawa. Jadi bentuk yang begini ini, dari sini ada salurannya sampai ke sini terus keluar. Ini jalan kita kan. Salurannya ini. Jadi di belakang sini ada saluran kan tuh, kita lihat di belakang sini ada saluran. Jadi di sini nah salurannya ini. Ini yang bukan kita ini nih di sini. Nah,
Jadi dari sini semua perkampungan, hunian 68, ini hunian 68, ini perkampungan buang air ke sini, lewat hunian 68, lewat ke sini keluar ke kita. Nah, dulu sebelum ini dibangun, air ini sempat nampung dulu. Walaupun sebenarnya tanah dari Gladiola Residence dengan tanah hunian 68 pemiliknya itu sama, Pak Edi Cahyawan. Dia jualnya terakhir ke saya, ke kita. Jadi ini waktu itu masih mendapatkan keuntungan bahwa mereka beranggapan ada warga sini ya, warga Taman Asri beranggapan bahwa ada penampungan di sini, tanah resapan, padahal ini tanah pribadi. Tapi kita selalu sudah kita sediakan. Jadi dianggap dengan Gladiola ngebangun, gara-gara Gladiola lah banjir, karena dulu Gladiola belum ngebangun, dianggap ini kan buang airnya ke sini. Betul. Jadi dari sini airnya sekarang besar. Dulu mungkin lebih kecil karena air dari sini semua ketampung dulu di sini 3 hektar. Sekarang ada penampungan. Baru keluar. Sekarang karena ini sudah pembangunan yang kita pakai saluran, jadi semua air kesininya besar. Tapi itu sebenarnya nggak menyebabkan ini banjir. Jadi sekali lagi warga di sini salah kaprah, namanya mereka mau nyari sesuatu. Kambing hitam. Nyari kambing hitam lah. Dulu nggak banjir, kok sekarang banjir. Semua sama. Kalau dulu nggak banjir, tiba-tiba sekarang banjir karena banyak pembangunan. Saluran itu nggak dibersihkan, mereka juga nggak bersihkan saluran ini. Semua dicor beton dari atas sampai ke sini. Pak, sekarang saya nanya Pak, untuk Gladiola sendiri resapannya pada di mana nih Pak, posisi resapan? Di sini ada 500 meter, di sini ada 1000 meter, di Tapi sini nggak ada cukup, ya? 1500 meter. Iya, tapi nggak Jadi, cukup ya, karena kalau kita bertanggung jawab terhadap tanah kita sendiri 3 hektar, ini cukup. cukup. Karena ini sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah kota, Pemkot. Tetapi karena mereka di sini, terutama warga kampung ini, buang sampah sembarangan, jadi akhirnya di sini jadi banjir nih sekarang kondisinya. Kemudian apa sekarang banjir nih kalau hujan besar? Iya. Hujan kecil aja banjir. Iya. Yang belakang ya, yang depan enggak ya? Iya yang belakang. Iya, yang belakang. Kenapa? Karena airnya ke kita itu kita saring. Kan saya pasang jeruji untuk sampah nggak masuk. Karena mereka nggak mau ngambil sampah mereka. Iya, benar. Iya, sampahnya banyak banget yang waktu itu. Kalau kita lihat ke Iya. belakang itu bisa lihat. Kalau saya nggak turun sampahnya, sampah masuk ke kita jadi kerjaan kita loh. Iya, benar. Nanti kalau saya buang sampah ke sini diomelin nggak mau warga? Iya, dong. Diomelin pasti kan? Ya mereka harus urus sampah mereka, kita urus sampah kita. Saya pasang grillnya banyak. Di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1, 1, 2, 3, 4 grill saya pasang. Jadi air keluar sama sekali nggak ada sampah. Jadi air bersih. Jadi ketika nanti ditanya, inilah yang sebenarnya terjadi. Dan bahwa kalau genangan cuma indahnya cuma pada saat hujan besar aja, kalau enggak ada. Gitu. Jadi bisa dijelaskan ke konsumen, karena konsumennya pasti konsumen di sini tuh pinter-pinter rata-rata, menengah atas. Kalau kita jualan rumahnya yang 300 juta, 400 juta, Diapain nggak apa-apa ini karena 1M harus pinter kitanya, harus rata-rata mereka dulu kalau 300 juta itu rumah pertama. Dulu saya jualan juga rumah yang 300 juta. Jadi kita tahu beda banget antara konsumen yang 300 juta sama yang 1 miliar. Iya. Kita yang sudah harus bisa beradaptasi. Kita harus naikin tingkat kemampuan kita. Betul. Dulu marketing saya yang dari jualan rumah 300 juta sampai sekarang ikut juga dulu ada. Bekas jualan gorengan apa segala macam sama. Jadi mereka semua yang penting kita bisa ikutin, bisa belajar ya pasti semuanya bisa. Jualan apa sama aja kok penting. Kemudian menguasai produk. Yang penting menguasai produk dulu. Jadi, nah terus dari tanah yang ini biar tahu lagi, 2/3-nya ini dulu empang. Dulu ini ya. Dalamnya dulu bisa 3 meter. Sekarang 3 miliar. 3 miliar ya Pak Tris untuk Iya, ngurus. saya itu 3 miliar. Jadi ini tanah kerasnya sepertiga doang, sebelah kanan bagian sana. Jadi kalau kayak di sini kan kita lihat ya, sebelah sana tuh. Semua itu tanah keras, sebelah sini tuh dulu 3 meter dalamnya. Jadi ketika 3 meter saya uruk. Pertanyaannya, fondasinya kuat nggak Pak? Kalau warga yang udah tahu kan gitu dong. Jadi kalau ditanya dulu kan ini rawa, ya. Iya. Kata istilah ini kita uruk, nah ini mau dijelaskan. Dulu kita uruk, pemadatan dan lain-lain, kemudian fondasi kita pakai tiang pancang. Jadi rumah di Ciledug
Tidak ada tiang pancang. Apa tuh beda? Apa Pak tiang pancang itu apa buat anak-anak tahu? Jadi gini, kalau kita biasanya bangun rumah nih, mungkin di tempat Kalau kita pakai apa Ima? satu kali pasti biasanya. Kita cuma enggak, kita pakai ini Pak, apa namanya cakar ayam. Cakar ayam kan? Cakar ayam aja cukup sih. Ya, saya jelasin bedanya ya. Yes. Kenapa kita punya bisa lebih bagus. Jadi gini, cakar ayam itu berarti kan Lebih bagus daripada Food plate. food plate begini. Jadi ini tanahnya, ini tanah ya. Nah ini tanah, ini tiangnya, terus ini rumahnya kan begini. Ya. Kalau 2 lantai ya naik lagi, 2 lantai yang begini. Iya. Tapi dia pakai begini. Biasanya ini kedalamannya kira-kira 1 sampai 2 meter Ya. untuk bikin ini. Cakar ayam ya. Cakar ayam di sini, ya kan? Jadi dia mengandalkan daya dukung dari tanah asli, ya kan? Iya. Tapi ketika kita punya tanahnya ini 1-2 meter, anggap di sini 1,5 meter. Berarti kalau 3 meter saya urukan saya kan sampai sini dong. Betul ya? Jadi Iya. di sini urukan semua nih sebenarnya. Urukannya namanya urukan sini kan kurang begitu bagus. Kadang-kadang campur kayu, campur sampah. Iya. Urukannya bukan urukan yang kualitas Iya. super ya. Kita urukan di sini pasti Pak Kanadi kirimnya juga. Iya, Jadi iya Pak. Puing Campur. lah, segala macam. Jadi 3 meter kita itu agak rawan. 3 meter. Nah, untuk mengatasi ini kita pakai tiang pancang. Jadi ada tiang pancang. Nah, Satu. gitu. Makin dalam lagi. Iya. Jadi Paku bumi tuh loh, Bu. paku Ibu bumi. tahu nggak? Jadi Istilah semua paku fondasi di bumi. sini pakai paku bumi sedalam 6 meter. Kayak itu ya, Jadi dari sini. jalan ya. Jadi Iya, dari kayak sini di jalan-jalan kayak tiang-tiang, 6 meter. tiang buat tol. Baru pakai palet lagi. Jadi cakar ayam kita sebelum pasang cakar ayam ada paku buminya. Jadi ada tiang pancang, ada paku bumi juga. Bu, kita. tiang pancang itu paku bumi, Bu. Tiang Tapi pancang ada itu cakar paku bumi. ayamnya. Jadi habis tiang pancang baru dipasang cakar ayam. Iya, gitu. Cuma kalau cakar ayamnya tanpa pondasi biasanya misalnya ukurannya 1 meter, 1 Iya. meter, kita cuma buatnya 60 kali 60 karena kita udah ada ininya. Jadi ketika nanti ditanya kelebihannya apa, kok di sini kan bukan urukan di sana ya, kita kan pakai tiang pancang. Kita paling bagus malah dari Bali Tropikal, istilahnya Bali Tropikal untuk fondasi kita lebih kuat karena kita tiang pancang. Iya, karena disesuaikan dengan lahan. Iya, karena Bali perlu Tropikal pakai alhamdulillah kan kita lahannya lahan tanah keras, Bu. bukan lahan uruk. Iya, jadi tidak perlu, Kalau kecuali di sini nanti harus. kecuali Ibu ambil yang tanah Pak Edi yang 2 hektar itu. Nanti Iya. itu harus tuh pakai ini. Harus jadinya. Jadi ketika ditanyakan apa fondasinya nih, kuat gak nih yang pancang, dan kita dari mulai 2016 awal sampai sekarang tuh sudah ada 2 kali gempa besar. Jadi kan tidak ada sama sekali yang retak. Dari situ udah bisa kelihatan. Nah, kemudian spesifikasi yang lain sebenarnya kan ada di brosur. Ya. Bahwa ini homogeneous style. Ada kayak nggak tahu? Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya, tanya sekaligus ya. Granit ini namanya granit. Granite tile ya, atau homogeneous style. Jadi HT kita biasa bilangnya, singkatnya HT. Homogeneous, asal gitu misalnya. Tile. Ada yang tahu nggak bedanya sama keramik apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi gini, kalau keramik biasa, Jelasin aja, Pak. keramik nih ya, bahannya ada tanah liat, tanah merah, atasnya dikasih cat, kemudian masukin oven, namanya diglasur namanya. Jadi keramik itu kalau kita patahin kelihatan Merah. merah. Iya. Warnanya merah. Putihnya cuma atasnya doang, karena dia cuma pakai semacam keramik, namanya kan keramik ya. Iya. Seramik terus dibakar di oven, keluar, nah dia udah nggak bisa gores lah, gores segala macam gitu kan. Kalau homogeneous style, misalnya kamu lihat warnanya kan krem nih, atau ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam. Homogeneous itu artinya sejenis. Jadi dari atas sampai ke bawah dia sejenis, homogeneous. Begitu kamu patahin, kalau atasnya hitam dipatahin, dalamnya juga hitam. Kalau warnanya putih kamu patahin, dalamnya juga putih. Homogeneous ini dipoles sama mereka di sana supaya mengkilat, karena mereka nggak pakai lapisan, cuma memang bahannya udah ini dipoles jadi mengkilat, baru dikasih lapisan clear aja anti gores. Ini namanya homogeneous style. Ini semua udah tahu ya.
Jadi itu bedanya. Untuk orang bisa bilang juga Tapi lebih kuat Granit homogeneous style daripada keramik ya. Iya, Karena kan iya, tanah jelas. beda tadi gimana menurut? gores dari anti gores. Homogeneous itu ada dua macam. Satu namanya single loading, Sama double loading. single loading ya. Satu lagi double loading, Maksudnya apa sih? double loading. Nah, artinya kalau yang single loading dia lapisannya cuma satu kali. Kalau yang double loading dia dua kali dan dia jauh lebih Kalau tahan gores di Bali daripada single Tropical, loading. di Bali Tropical double loading. Iya. Kalau yang ini berapa lo? Single apa lo? Double. Double. Ini double juga. Pasti double. Kita kalau pakai single kita nggak bisa tahan begini lama tanpa Iya, gores, benar. sepatu segala macam. Oh. Kalau single kelihatan banget deh, pasti baret-baret langsung. Berarti yang kayak KW-KW gitu Iya, mungkin yang KW. single Bukan KW, gitu. Bu. Memang dia jual single loading. Oke. Kadang mungkin buat dinding. Oh, Kalau dinding kan nggak. Oh, iya, iya, sama benar-benar. Sepatu kan sama pasir. Jadi dia pasang Iya. dinding single loading. Kalau kita buat lantai, pasti harus pakai double loading. Kita punya Kita kalau double beli loading. ya kita bilangin double loading ya. Iya. Biasanya juga pakai. Iya, kita pakai double loading kok, Bu. Nah ini teman-teman ya nanti buat keramik kan jadi bisa menjelasin. Ya jadi tahu ya, kita punya double loading ini pasti. Iya. Ya. Kemudian naik lagi kusen. Yes. Kusen kita setara dengan Alexindo. Jadi bukan pakai YKK, bukan pakai Sama kok, yang speknya lain-lain. sama kok. Merek itu kan nomor satu kan, Iya. kalau punya kan YKK, ya kan. Nomor satu ya kakak. Nah nomor dua tuh Alexindo. Alexindo kita setara sama Alexindo. Kita setara dengan Alexindo, di bawah YKK, tapi masih Berapa di atas ini? yang Pakai yang berapa inch, Pak? yang ini 3 inch. Oh, 3 ya. Iya, 3 inch untuk yang kusen-kusennya. Iya. Nah, kemudian untuk yang dinding ya biasa ya kita pakai batanya Hebel. hebel, Nah, bata itu apa ringan. bedanya batanya? Kan pembeli tuh taunya bata merah. Iya. Ya. Nah, coba teman-teman biar saya mewakili teman-teman tuh. Hebel sama bata merah. Sebenarnya hebel ataupun dengan bata merah Keluar masuk. itu sama secara harga lebih mahal hebel. Cuma dari segi pengerjaan hebel Lebih itu cepat. Jadi kalau kita perhatiin kebanyakan perumahan pakainya hebel karena pengerjaannya lebih cepat walaupun harganya lebih mahal. Harga lebih mahal. Harga lebih mahal, Tapi pekerjaan lebih cepat. tapi pekerjaannya lebih cepat. Kualitas Tergantung kita mau lihat dari mana. Jadi gini, kalau bata, keluar ibu nggak mau ngomong di sini. Siapa? Timang keluar ngobrolnya nggak boleh di sini. hebel atau bata, hebel ini lebih tahan api. Hebel lebih tahan api. Hebel lebih tahan api. Ya, kemudian dia juga lebih ukurannya lebih presisi. Iya. Karena kalau bata merah kita tahu cetakan manual. Cetakan pabrik juga ada, tapi karena bata itu pakai tanah merah, mulai susutnya lumayan. Jadi dia kadang-kadang nanti jadinya tuh masih ukurannya nggak akan sama. Kita ngandelin plesteran. Tapi kalau hebel ukurannya lebih presisi, jadi sehingga ini bangunan tidak diplester. Jadi hebel di sini, kalau hebel itu, ini hebelnya, potongannya gini ya. Kalau bata kan gini ya, kecil-kecil. Bata tuh plester dulu, baru aci. Karena apa ya plester dulu? Yang ngerapi, Karena dia nggak bisa rata banget. Campur-campur. Iya. Campur-campur. Kita kalau hebel langsung cuma diaci doang, Langsung pakai MU ya, Pak? langsung pakai MU. Lemnya sendiri. Pakai Bukan MU. lem, semen. Lemnya sendiri. Iya, tetapi ada kekurangannya. Ada yang tahu nggak? Enggak, itu enggak apa Lebih namanya? panas ternyata. Panas gitu ya, Pak? Enggak juga, bukan. Bukan juga. Bukan lah. Enggak. Dia jadi bahwa kalau kita perhatiin barang kalau ini bata itu padat. Iya. Tanah merah padat. Kamu buka begini dia tuh padat, nggak ada rongga-rongga. Kalau ini kamu patahin rongga-rongga. Iya. Karena ini beton ringan kan. Beton, jadi hebel itu adalah beton, sebenarnya beton, semen, adukan semen sama pasir dan lain-lain yang dimasukin gelembung udara pakai cairan sehingga ada gelembungnya. Jadi sebutnya bata beton ringan karena betonnya itu mengandung gelembung udara. Cukup kuat untuk pakai sebagai dinding. Tapi kalau lantai dan jejak ya dia pecah. Pecah. Nah,
Kejelekannya adalah kekuatan cukup ya, sama bata sama ya. Kejelekannya adalah ketika kita masang figura Oh, atau kita masang Nah, kitchen itu set. apa? Jadi dia buyar. Kenapa? Kalau Buyar. Kalau kita masukin pakai visor, Screw. visor itu kan jadi kan kayak ada plastiknya, Iya. masukin kan ke dinding nih ya. Iya. Bisa. Kemudian saya masukin bautnya kan, bautnya gini kan. Nah, kita baut kan. iya. Itu dimasukin ke baut, ini plastiknya akan mengembang kan. Iya. Betul ya? Iya. Kalau di bata, dia kencang. Heeh. Karena batanya padat. Udah masukin plastik, kita baut, mengembang plastiknya, neken ke bata. Mm-mm. Kuat dia. Kalau ini. Tapi ke sini, karena dia banyak rongga udara, di baut ditekan dia ambiar. Iya. Jadi begitu kita pakai visor, colok, baut, kamu bisa tarik lagi. Oh, enggak. Jadi Jadi dia nggak nggak bisa kuat. jadi buat pajangan Nggak ya? Maksudnya buat naruh pajangan gimana? Ada baut khusus, Apa? ada baut Oh, khusus ada Iya. khusus buat namanya. ini, buat handle. Jadi dia beda sama visor biasa. Tapi kan kadang-kadang kan konsumen nggak tahu. Iya. Ini kita pengetahuan yang dianggap kopong apa-apa gitu. iya. Jadi ketika Apa, nanti bangunannya jelek, ketemu konsumen yang pinter, dia akan ngomong, Pak ini nanti saya nggak bisa pasang kitchen set segala macam ya. Kita bisa bilang, Pak ada baut khususnya, Ada baut khususnya. yang khusus buat ini. Atau kalau bisa mau kitchen set ya kita pakai rangka dulu. Memang kelemahannya adalah itu, Oh, handle ini. rangka. Dia tuh nggak sepadat dari bata. Cuma dari segi pengerjaan karena dia besar-besar, sama Lebih dia cepat. presisi, Cepat ya. cepat orang mencarinya. Harusnya Dan nggak 6 mungkin bulan, gelombang. Harusnya 6 bulan bisa 4 bulan gitu istilahnya. Iya Misalnya kita kalau bisa ya, betul. ngomongnya gitu Bisa ya. 2/3-nya lah waktu pengerjaan batanya doang ya. Tapi kalau suruh bangunan ya dia kan Sama. setingkat itu. Cuma batanya aja. Cuma batanya aja pengerjaannya. Terus aciannya kan dia sama. Kemudian kita pakai catnya di sini jotun. Jatuh. Enggak. Di sini memang nggak ada, tapi nanti kalau ada yang nanya catnya apa? Nanti diketik ya sama kita. Interior kita atau ini eksteriornya, Pak? di bagian. Interior dan eksterior. Oh, yang luar jotun eksterior, yang dalam jotun interior. Yang dalam pakai jotun interior, yang luar pakai jotun eksterior. Kalau kita apa bisa? Kita Dulux Weather Shield yang luar, yang dalam kita Katilak. Sama, setara. Setara kok. Nah, Kita. setara. Cuma kalau jotun kita bisa MOU ke pabrik. Oh. Kalau Dulux nggak bisa, Dulux terlalu Iya. Iya. mereknya terlalu besar. Kalau dia butuh ya itu kalau jual Ini Dulux tipe, kan. tipe modelnya ini tipe apa Pak? Gladiola ini? Tipe Konsepnya aja rumahnya Pak, itu. konsep rumah. Konsepnya ini tropical modern, model tropical. Oh, tropical. Modern tropical. Sama Jadi, lah. Iya, orang aksen-aksennya kan kayu gitu. Iya. Bisa juga dibilang naturalis, natural. Kenapa? Ada yang tahu, kita bisa ada yang tahu nggak bedanya? Nggak tahu. Yang arsitek siapa? Cuma doang. Oh cuma doang ya. Kalau natural itu kita sebut naturalis karena apa yang kita pasang kelihatan Sesuai. sesuai. Kita nggak cover lagi. Cuma kalau benar-benar pure natural, harusnya ini kusennya kita pakainya kayu. Kalau ini kusen aluminium kita cat. Iya. Jadi nggak Oh. natural. Iya. Tapi dari tampak kita, ya sebagian Kan ada besarnya kayu. itu natural karena kan kayunya kelihatan, batu alamnya kan kelihatan. Jadi adalah kesan naturalnya. Jadi kita boleh bilang. tropical modern. Nah, makanya saya nggak bilang natural karena dia lebih Iya, lebih ke modern dan tropical. tropikal. Yes. Ada yang tahu tropikal kenapa sebut tropikal? Tropikal Karena- itu menyesuaikan dengan iklim. kita Iya, di dengan sini. iklimnya. Jadi Ada apa kayu. bentuknya bahwa dia Itu. tuh menyesuaikan iklim dengan di sini? Utama Atap. nomor satu adalah Atap. kanopi. Atap. Itu apa tuh tipe atapnya tuh apa? Jadi dia selalu over lebih. Kalau kita perhatikan di negara-negara subtropis seperti Amerika, Inggris, bangunan-bangunan Eropa, mereka tuh nggak ada yang dilebihin atapnya itu. Iya, nggak ada overstacknya ya dia. Iya, mereka biasa bangun rumah ya begini. Tuh, langsung aja begini, maksudnya nggak ada kanopi-kanopi, nggak ada Iya. overstacknya. Rumah begini, kenapa? Karena mereka nggak pernah hujan dan dia nggak kena panasnya, jarang. Jadi kita nih makanya tropikalnya dari mana tropisnya, jangan kita sembarang ngomongnya tropis tapi nggak tahu nanti jelasinnya. Kita sebenarnya ada kanopi semua maju ya kan, ini setiap jendela kita pakai kanopi. Ini kan sudah menyesuaikan sama iklim kita. Jangan sampai tampias sama hujan, jangan sampai kena panas. Berarti dari situ. Ya modernnya ya ini kita Sama modern, elemen-elemen ya, modern. elemen yang dipakai itu loh. Kayunya kayak gitu kan. Kalau klasik kan ukiran-ukiran gitu. Gladiola tipe tropical modern.
Karena Modern. kita banyak kanopi-kanopinya itu ya. Iya, itu menyesuaikan dengan iklim kita. Menyesuaikan. Walaupun secara tampak nanti mungkin jadi ada yang nggak suka atau nggak bagus, tapi kalau ditanya kenapa mesti pakai ini, kita bisa jawab bahwa ya kita di sini takut kena tampias hujan, takut kena tampias matahari, jadi kita harus pakai seperti itu, menyesuaikan iklim kita. Terus ke plafon, dari dinding ke plafon. Plafon kita semua sama, semua bangunan kita lantai atas sama bawah sama. Jarak dari lantai ke plafon 3,2 meter. Ingat ya, di situ nggak dicatat soalnya. Iya. 3,2 meter ya. Dari sini sampai ke lantai 3,2. Sampai Sama. ke dak apa sampai ke plafon? Sampai ke plafon. Plafon. Kalau dari lantai 0 ke dak berapa, Pak? Kalau nggak salah 3,7, 3,8. Ngomongnya 3,8 aja. Dak sampai ke dak kan. Soalnya kalau dengar angka 3,8 kan tinggi banget gitu kan. Pel to pel itu pel to pelnya 3,8 kan. Kalau kita ke sininya cuma 3,2. Iya, kan Iya. ada balok segala macam. Iya. Kalau standarnya rumah-rumah biasa itu kayak rumah misalnya kita ngomong rumah sederhana, mereka tuh cuma 2,7. Oh, kalau rumah yang biasa-biasa perumahan lain biasanya 2,7. 2,7. Kita di sini 3,2 sesuai dengan harga yang kita jual. Iya. Saya yakin bayi profilnya juga nggak salah tinggi-tinggi itu. Iya, sama. Kita 3,2, tapi ada drop ceilingnya. Jadi sebenarnya bisa 3,5 sih Oh, kita. iya, Cuman kita karena ada drop tinggi. ceiling Iya, itu, iya. Tapi ininya sama, pelnya 3,2 ya. Kita iya 3,2 terus ada drop ceiling gitu. Terus kalau pintunya, pintu utama biasanya 2,35, pintu kamar 2,1. Tulis. Ada yang tahu nggak kenapa angkanya bisa hampir semua rumah sama? Pintu Kalau kamu utama ngecek nih, 2,35. Kalau kamu ngecek ke perumahan-perumahan lain, rata-rata pintunya antara ini atau ini. Kalau yang gede lagi 2,76. Itu tinggi. Kalau yang gede sekali, Iya. rumah mewah sekali kan 2,7. Kalau kita yang 2,5. itu berapa? 2,5. 2,5. Iya. Nah, Dia lebih. kita angka-angka ini lihat dari Feng Shui. Oh, Iya. Feng Shui. Jadi Apa kalau tuh ketemu artinya? konsumen yang mau ikutin arahnya itu, Feng Shui, Iya. arahnya ke sana, milik kita kan kita. kita kan harus bisa menerima semua. Iya. Kita nggak tahu nih Iya. pembelinya Cina atau pembelinya Iya. apa kan kita nggak tahu kan. Kalau kita Kadang ketemu Kak orang yang Cina mau ya juga kita harus bisa pakai ngomong. Feng Shui, Oh iya. Pak, ini kita bangun rumah ini, kita melihat Feng Shui kok. Iya. Yang gampang-gampang aja. Yang kita itu kita nggak perlu sampai orang ahli Feng Shui, tapi kita harus tahu yang standar. Basicnya ya. Basic-basicnya aja, nggak usah jauh-jauh. Jadi kalau ditanya apakah semua bukaannya sudah pakai dihitung berdasarkan Feng Shui, kamu bisa jawab sudah gitu, ya dong. Jadi kita udah tahu. Iya. Apa tuh? Ya ini ada meterannya bu. Itu angka-angkanya, ada meterannya. Ada Lebarnya meterannya. juga kan ya, Pak ya? Apa Feng Shui itu maksudnya 235 tuh emang Jadi kalau Feng Shui itu, jadi kalau orang misalnya contohnya nih, ada orang meninggal, iya. dia mau bikin peti matinya, Iya. mau bikin galiannya berapa Iya. segala macam, dia tuh Iya. ada meterannya. Iya. Meterannya di atas untuk orang hidup, di bawah untuk orang mati. Artinya di atas itu untuk kita. Nah, di atas itu ada tulisannya, ada yang merah, ada yang hitam. Nanti di situ ada kata-katanya, pakai bahasa Mandarin, bahasa Cina. Iya. Ada yang artinya baik, ada yang artinya buruk, ada yang artinya sakit.